Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow, seperti Bitcoin ada beberapa coin. Rasanya masih bearish ya, meskipun hari ini warna hijau untuk harga Bitcoin. Tapi ya saya masih bearish karena kalau kita lihat di kalender halving Bitcoin kan bakal terjadi lagi nanti akan datang itu di tahun 2028. Artinya tahun 2026, 2027 adalah tahun sideways atau koreksi untuk Bitcoin juga, dan kemungkinan menuju di halving Bitcoin selanjutnya di 2028 biasanya kencang banget, apalagi 1 tahun setelah terjadi halving Bitcoin tersebut ya. Berarti 2029 kayaknya Bitcoin bakal kencang-kencangan di situ ya, karena kita lihat di halving Bitcoin sebelumnya aja 2016 tertingginya 2017 halving 2016 ya, kemudian halving Bitcoin yang ke 2020 tertinggi 2021, dan halving Bitcoin 2024 tertinggi 2025. Artinya 1 tahun setelah terjadi halving Bitcoin, Bitcoin selalu mengalami puncak tertinggi dan kencang banget ya. Dan ada yang tanya, bang, kira-kira pakai exchange luar apa bang enak bang untuk menahan beberapa aset kripto selain pakai exchange lokal seperti Indodex, Bittime, Toko Kripto, Tri, Pintu, Peluang, Ajaib, dan banyak beberapa exchange lokal yang sampai dengan saat ini saya gunakan dan enak banget. Selain itu juga saya pakai exchange luar seperti Bitget. Kalau pakai Bitget bang, enak sih menurut saya. Trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store ataupun withdrawnya itu bisa menggunakan peer to peer, jadi nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi nih, kalian klik aja di deskripsi video ini ada tulisannya Bitget. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai Rp500.000. Ini lumayan banget nih. Kalian klik aja di deskripsi video ada tulisan Bitget. Nah, selesaikan KYC kalian ya, karena itu adalah salah satu persyaratan untuk mendapatkan kotak misteri senilai Rp500.000 tersebut. Tidak hanya itu juga nih, mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan hingga 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Tapi yang kotak misteri senilai Rp500.000 itu otomatis ya, klik aja di deskripsi video, selesaikan KYC kalian dan dapatkan kotak misterinya tersebut. Oke, selain itu juga di Bitget juga ya, enaknya fee-nya itu 0% ataupun nggak pakai biaya, dan enaknya lagi ya, mereka itu ada namanya sistem peer to peer, jadi nggak pakai biaya untuk melakukan trade-nya tersebut. Dan saya pakai ini sejak tahun 2021, nggak ada namanya gangguan tiba-tiba pemeliharaan, maintenance dan sebagainya. Udah pakai 6 tahun lebih saya pakai Bitget, enak dan lancar aja pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto, tapi ingat tetap disclaimer dan gior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah di kalian sendiri, karena bermain aset kripto itu sangat banget beresikonya, jadi tidak disarankan dan nggak boleh FOMO terhadap aset kripto karena memang sangat banget beresiko ya. Oke, kita bahas tentang P-Network. Oh, gila banget nih ya. P-Network hari ini di angka $0,09, artinya malah menambah zero 1 ya, bukan menghilangkan zero tapi menambah zero 1. Dan kita lihat hari ini ya, volume mereka juga di angka 11,49 juta dolar dengan market cap mereka saat ini di angka 1,8 miliaran, dengan peringkat di coin market cap-nya di peringkat 54 ya. Dan mereka juga sudah listing di beberapa cek besar, termasuk ada di Bitget, OKX, Get.io, Maxi Global, Kraken, Bitmart, dan beberapa exchange besar lainnya. Nah ini bener banget ya, banyak banget yang memberikan masukan. Supply P ini banyak banget ya, ada 100 miliar P. Dan ini adalah salah satu cara untuk memompa harga dari P ini adalah mengurangi supply mereka, yang mana mereka memiliki supply 100 miliar token ini. Sedangkan sirkulasi supply saat ini adalah 10 miliaran. Ini baru 10 miliaran aja harganya udah segini. Apalagi ini kalau sudah dibuka semua, nggak kebayangkan harganya bisa tambah zero berapa lagi nih. Nah itu pertanyaannya yang paling membahayakan. Makanya kalau menurut saya ya, kalau seperti beberapa meme coin juga ada juga beberapa altcoin yang mana mereka mengurangi supply-nya, total supply-nya. Dan inilah yang harus dikurangi, adanya sistem pembakaran atau burning. Ya, ini di sini kita lihat minimal mereka membakar 50% total supply mereka. Semoga ya para tim pengembang mereka mendengar hal tersebut. Jadi pemompaan juga bisa terjadi terhadap P, karena sampai dengan saat ini pembukaan mainnet itu bakal terus berlanjut, karena mereka yang sudah menambang sejak tahun 2019, 20, 21, 22 bahkan sampai dengan 2024 ke atas, ya mereka masih mengharapkan membuka open mainnet dari P tersebut, dan ini bakal terus bertambah sirkulasi supply-nya, sedangkan maksimal supply adalah 100 miliar. Jadi nggak kebayangkan semakin banyak dibuka semakin nggak tahu harganya seperti apa ya. Tapi kita ada beberapa pompaan yang bakal terjadi ketika mereka listing beberapa cek besar, termasuk ada di Binance. Itu salah satu exchange terbesar di dunia. Jadi sebuah token ataupun altcoin ketika mereka listing di Binance biasanya terjadi pemompaan yang sangat signifikan banget. Makanya kita harapkan semoga para pengembang juga mendengar hal tersebut. Dan ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui terhadap P-Network tersebut ya, baik bagi calon holder ataupun para pioner dari si P tersebut.
Yes, setelah mereka melaksanakan P Today di tanggal 28 Juni lalu, ya ini kita lihat ada P App Studio yang mana mereka baru saja meluncurkan beberapa hal terbaik mereka, ya termasuk dukungan belakang aplikasi kalian saat ini menyalingkan dan jalin kembali dan menginginkan tata user di seluruh aset, ya, menciptakan pengalaman yang mulus dan berkelanjutan. Kemudian sini ada perentunan aplikasi dengan butut AI, jadi ubah ide kalian menjadi konsep aplikasi lengkap. Kemudian dengan AI itu bisa kalian gunakan di sana. Kemudian ada juga dengan Chattermas cepat mengkrit semua inovasi, dan bersama Pi juga di sini bisa melakukan Pi App Studio bahkan mining di Pi App hari ini ya, dan melihat juga beberapa ekosistem dari Pi termasuk ada AI planning, cloud storage, ada juga smart apps, ada AI assistant, Pi ecosystem, intelligent creation dan lain sebagainya. Jadi ini pembaruan terbaru terhadap di spesial P Today kemarin ya. Dan kita lihat di sini, selain itu juga ada Solo House ya, ini adalah memperluas kegunaan P Notes melampaui sekadar validasi blockchain. Jadi dirilis dalam versi beta dalam para pelaksanaan P Today 2026 ini. Jadi Solo House juga di P Desktop itu memberikan cara baru bagi pioner itu untuk menggunakan komputer mereka dalam menjalankan aplikasi lokal, utilitas AI dan komputasi terdistribusi ya. Yang mana kalian juga dapat menggunakan kasus penggunaan berbasis komputasi lainnya. Bahkan pioner juga itu dapat berinteraksi secara remote dengan aplikasi yang sesuai melalui perangkat mobile di P browser. Dan Solo Host juga itu memungkinkan para pengembang juga untuk membangun dan bahkan mendaftarkan aplikasi lokal ini melalui kerangka kerja yang terbuka dan tanpa izin ya, untuk menjangkau lebih dari 420.000 operator P-Node yang sudah menjalankan P desktop tersebut. Dan dengan Solo Host ya, kalian bisa menyederhanakan akses ke aplikasi lokal melalui P desktop tersebut. Ini berarti ya privasi yang lebih baik, kemudian kendali yang lebih besar dan ketergantungan yang lebih sedikit pada layanan cloud-nya tersebut. Dan P Sign ini itu memungkinkan situs juga bisa membuka aplikasi pihak ketiga yang didukung untuk menawarkan akun P sebagai opsi masuk atau pendaftaran ya. Bahkan ini juga membantu menyediakan infrastruktur yang memungkinkan aplikasi dan layanan untuk mengenali, bahkan menghubungkan dan melayani pengguna di seluruh dan di luar ekosistem. Ini berarti apa? Ya, para pioner juga dapat mengakses layanan yang didukung dengan akun Pi mereka, alih-alih membuat akun atau kata sandi baru untuk setiap aplikasi. Dan mengapa layanan atau situs web pihak ketiga ingin mengintegrasikan Pi Sign ini? Jadi Pi Sign ini itu menciptakan cara yang lebih sederhana ya. Contohnya seperti untuk menghubungkan mereka dengan basis pengguna Pi yang besar dan membawa pengguna Pi ke dalam pengalaman produk mereka sendiri. Kemudian ada P Verify ya. Ini adalah layanan verifikasi identitas QSC yang tersedia bagi perusahaan pihak ketiga, bahkan memungkinkan kemampuan verifikasi manusia nyata P tersedia di luar ekosistem P tersebut. Jadi dengan Verify, kalian tuh bisa melakukan platform eksternal dengan dapat memverifikasi pengguna mereka, mengurangi akun palsu atau duplikat serta mendukung alur kerja identitas terkait kepatuhan. Jadi bagi para platform, kebutuhan ini sangat sederhana, bahkan banyak layanan kita perlu mengetahui apakah pengguna adalah orang sungguhan yang digunanya itu adalah KYC tersebut, dan bisa mengidentifikasi terverifikasi diperlukan untuk transaksi yang bermakna terutama dalam ekonomi dunia nyata tersebut. Dan layanan Verify ini juga dibayar dengan P, yang mana meningkatkan utilitas P tersebut. Jadi dengan menyediakan infrastruktur ini bagi pihak ketiga, rilis P Verify P Today 2026 itu memperluas utilitas teknologi dan sumber daya identitas terverifikasi P di luar aplikasi dan bahkan layanan P sendiri. Kemudian dalam pelaksanaan P Today tersebut ini mencerminkan bagaimana utilitas P terus berkembang ya melalui infrastruktur dan bahkan partisipasi. Terdiri dari melaluinya adanya Solo Host, kemudian P Desktop dan Notes dapat mendukung kasus penggunaan aplikasi AI lokal dan bahkan komputasi baru. Kemudian juga ada P Sign In, tadi yang sudah saya jelaskan, ada juga P Verify ya, yang tadi terakhir ya. Secara keseluruhan, rilis ini tuh menunjukkan arah yang lebih luas bagi ekosistem, termasuk produk P dibangun di balik untuk ekosistem P maupun untuk memperluas layanan dan sumber daya P ke dunia eksternal. Hal ini juga pada gilirannya itu memperkaya dan memperkuat ekosistem P sendiri. Jadi kegunaan praktis P dibangun tidak hanya oleh rilis produk, tetapi oleh para pioner sendiri, para operator node, para pengembang, bahkan validator QSC dan tim aplikasi, bagaimana trader dan bahkan layanan pihak ketiga. Jadi kita sama-sama, kata mereka, membangun ekosistem P tersebut. Artinya pembaruan mereka di P Today sangat cukup lengkap yang tahun 2026 ini. Yes, mungkin itulah beberapa informasi yang perlu kalian ketahui. Ya, tapi ingat tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena dari keuangan adalah kalian sendiri. Oke, terima kasih.